Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini saya ingin menjelaskan tentang cara menginstal Nmap dan pemahaman dalam aplikasi Nmap. Pertama, dalam penginstalannya, kita buka terlebih dahulu Google, ketik Nmap, buka yang paling atas, lalu tekan download. Setelah itu buka yang Windows, lalu pilih yang Let's Stable Release yang Nmap 7.95. Setelah itu akan terdownload. Itu bisa dilihat, kita tunggu sampai pendownloadannya itu selesai. Setelah selesai, setelah mendownload, kita lalu selanjutnya menginstalnya. I agree. Centang dulu di bagian np cap 1.79, lalu tekan next install, lalu tunggu sampai penginstalannya itu selesai. Nah, setelah itu Nmap sudah bisa digunakan. Setelah itu saya ingin menjelaskan tentang pemahaman aplikasi Nmap yang fungsinya itu adalah alat penting untuk keamanan jaringan. Sebelum itu kita jelaskan dulu apa itu pengertian dari Nmap. Nmap adalah alat penting dalam dunia keamanan jaringan dengan kemampuannya untuk memindai dan menganalisis jaringan. Nmap membantu para profesional TI dalam mengidentifikasi kerentanan dan ancaman yang mungkin ada. Selanjutnya, Nmap itu adalah singkatan dari Network Mapper. Adalah alat sumber terbuka yang digunakan untuk pemetaan jaringan dan audit keamanan. Dengan Nmap, pengguna dapat melakukan pemindaian untuk menemukan perangkat yang terhubung dan layanan yang aktif di dalam jaringan. Fungsi utama apa yang ada di Nmap? Dia punya beberapa fungsi utama, yaitu ada pemindahan port, deteksi sistem operasi, dan identifikasi layanan. Dengan fitur-fitur ini, Nmap membantu dalam memahami topologi jaringan dan mengidentifikasi potensi risiko yang ada. Selanjutnya itu cara kerja Nmap. Nmap bekerja dengan mengirimkan paket data ke target dan menganalisis balasan yang diterima. Proses ini memungkinkan Nmap untuk mengumpulkan informasi dengan port layanan dan sistem operasi yang berjalan pada perangkat yang dipindai. Terus ada jenis pemindaian Nmap. Nmap menawarkan berbagai jenis pemindaian seperti pemindaian TCP SYN, UDP, dan pemindaian OS. Setiap jenis pemindaian memiliki tujuan dan keunggulan itu sendiri, tergantung pada informasi yang ingin diperoleh. Terus ada kelebihan Nmap. Kelebihan Nmap tuh ada beberapa, termasuk kemudahan pengguna, dukungan untuk berbagai protokol, dan kemampuan untuk melakukan pemindaian dalam skala besar. Ini menjadikannya pilihan utama bagi para profesional keamanan untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah jaringan. Selanjutnya ada keterbatasan Nmap. Meskipun Nmap itu sangat berguna, pasti ada keterbatasannya itu. Misalnya, pemindaian jaringan yang besar dapat memakan waktu dan dapat terdeteksi oleh sistem IDS atau IPS. Selain itu, beberapa fitur mungkin tidak berfungsi dengan baik pada jaringan yang sangat terproteksi. Selanjutnya, penggunaan Nmap dalam keamanan. Nmap sering digunakan dalam auditing keamanan untuk menilai kerentangan jaringan. Dengan informasi yang diperoleh dari pemindaian Nmap, profesional keamanan dapat mengambil langkah-langkah untuk memperkuat pertahanan jaringan mereka. Nmap dan etika. Penting untuk memahami aspek etika saat menggunakan Nmap. Pemindaian tanpa izin dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum. Pastikan untuk selalu mendapatkan izin sebelum melakukan pemindaian pada jaringan yang bukan milik kamu. Terus ada studi kasus Nmap. Banyak organisasi telah menggunakan Nmap untuk meningkatkan keamanan jaringan. Mereka, misalnya, sebuah perusahaan dapat menggunakan Nmap untuk mengidentifikasi kerentanan yang ada dan melakukan perbaikan sebelum eksploitasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Tips menggunakan Nmap. Untuk menggunakan Nmap dengan efektif, termasuk memahami offset pemindaian yang berbeda, selalu melakukan pemindaian secara etis, dan menganalisis hasil dengan cermat untuk mengambil tindakan yang tepat. Praktik ini akan meningkatkan efektivitas pemindaian. Kesimpulan yang dapat saya ambil yaitu Nmap adalah alat yang sangat berharga dalam dunia keamanan jaringan, dan pemahaman yang baik tentang cara kerjanya, kelebihan dan keterbatasan pengguna dapat memanfaatkan Nmap untuk melindungi jaringan mereka
dari berbagai ancaman dan kerentanan. Oke, sekian dulu untuk materi ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.